Baik, selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah pelaporan dan akuntansi keuangan. Pembahasan kita hari ini akan membahas tentang teknik dan metode penyusunan HPS atau OE. Ya, HPS itu apa sih Pak? HPS itu adalah harga perkiraan sendiri, HPS atau owner estimate, ya atau biasa disebut dengan OE. Nah, HPS, harga perkiraan sendiri ataupun owner estimate atau OE adalah perkiraan harga pengadaan barang atau jasa yang dianalisa secara profesional dan disahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas. Nah, itu definisi daripada harga perkiraan sendiri atau owner estimate. Ya, jadi berkaitan dengan prediksi terhadap harga pengadaan barang atau jasa. Biasanya itu diterapkan pada lingkup pemerintahan, ya. Saya merasa penting bagi teman-teman untuk memahami, mengetahui teknik dan metode penyusunan berkaitan dengan HPS atau OE, yaitu terdapat di dalam pelatihan pengadaan barang atau jasa pemerintah, ya, aplikasi keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat outline atau bahasan mengenai HPS itu, harga perkiraan sendiri ini. Pertama, ada pengertian ya, definisi daripada HPS. Kemudian apa sih manfaat ya, gunanya apa sih harga perkiraan sendiri atau owner estimate. Lalu treatment ya, treatment perlakuan terhadap harga perkiraan sendiri atau OE ini. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri. Dan selanjutnya adalah teknik pembuatan harga perolehan sendiri. Ya, tentu kita ingin melihat ya di dalam rangka melakukan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan ya. Biasanya ini diterapkan pada institusi atau kelembagaan pemerintah. Kemudian, nah ini adalah definisinya, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di mana harga perkiraan sendiri atau owner estimate, di sini perhitungan biaya atas pekerjaan barang atau jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ya, perhitungan biaya atas pekerjaan barang atau jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyediaan barang atau jasa. Ya, kemudian ketika kita mau memilih barang-barang atau jasa-jasa apa saja, misalnya berkaitan dengan penyediaan komputer di kelembagaan institusi pemerintahan. Kemudian nantinya akan dikalkulasikan atau dihitung secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Nah, nantinya kalau di dalam pemerintahan juga biasanya diadakan tender. Kira-kira siapa nih yang bakal memenangkan tender yang nantinya bisa menyediakan barang ke dalam institusi kelembagaan pemerintahan. Ya, biasanya demikian. Baru dari sana setelah dipilih, yang pemenangnya itu dia yang akan menyediakan. Bisa jadi dalam bentuk komputer atau laptop di dalam kelembagaan tersebut, atau penyediaan berupa meja atau lemari kantor ya. Biasanya kondisi ini ketika mau membuat kantor baru, katakanlah seperti pembuatan atau pemindahan ibu kota yang baru ya. Pemindahan ibu kota ini akan dilakukan misalnya ke Kalimantan. Berarti harus ada pengadaan barang-barang dan jasa-jasa untuk membuat infrastruktur di lingkup pemerintahan. Ya, biasanya demikian. Nah, apa sih gunanya daripada harga perkiraan sendiri ini? Yang pertama, itu untuk menilai kewajaran daripada harga penawaran yang disampaikan. Ya, seperti itu. Itu untuk menilai kewajarannya. Wajar nggak sih ini harga penawarannya? Ya, kadang menjadi pertanyaan ya, bahwa kita ingin melihat kalau dianggap tidak wajar ya berarti yang wajar itu berapa? Oh, harga pasarnya sekian, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu terhadap hal tersebut.
Nah, selanjutnya untuk menilai kewajaran harga penawaran yang disampaikan oleh pihak penyedia. Ya, yang disampaikan oleh pihak penyedia lalu melakukan evaluasi harga, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran yang ada. Ya, ketika kita misalnya dapat atau melakukan purchase request, ya PR-nya sekian, setelah PR-nya sudah disetujui, lalu terbitlah PO ya, purchase order. Dari sana sudah disepakati kan, oh ternyata purchase request harganya sekian, kemudian PO-nya sekian. Nah, itu si pihak penyedia tentu dia akan melakukan evaluasi harga. Oh, ternyata kelembagaan ini menawar jauh lebih murah atau jauh ya sedang lah. Yaudahlah kita terima aja. Kita yang akan mengadakan barang di perusahaan ini, di institusi pemerintahan tersebut. Ya pada saat kita sudah menilai ini ternyata nggak wajar Pak. Setelah nggak wajar ya udahlah Pak kita bisa dong memilih lagi ya yang pada saat sudah diputuskan pemenang tender ya udah pasti dia sudah melihat itu semua ya. Oh ini ternyata bila dilihat ternyata si BUMN lah yang memenangkan tender tersebut. BUMN ini kayaknya dia bisa dengan harga yang tepat. Ya udahlah nggak usah kita gugurkan dan kita nggak usah lagi memilih BUMN lain atau perusahaan swasta lain. Kita pilih dia aja. Ya jadi juga nggak bisa semata-mata dijadikan pedoman juga ya untuk menggugurkan penawaran. Nah, sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran itu mulai dari 1 sampai dengan 3% dari harga perkiraan sendiri. Ya, contohnya nilai harga perkiraan sendiri suatu pekerjaan misalkan sebesar 1 miliar rupiah. Itu adalah nilai harga perolehan harga perkiraan sendirinya. Nah, panitia pengadaan menetapkan besarnya jaminan penawaran. Ya, panitia pengadaan menetapkan besarnya jaminan penawaran, misalkan sebesar 2% dari harga perkiraan sendiri atau estimate owner, ya sudah ditetapkan, oh ternyata besar jaminan penawarannya 2%. Ini berarti penyedia barang atau jasa harus menyampaikan jaminan penawaran senilai 20 juta. Ya, 2% kita kalikan dengan 1 miliar. Hingga diperoleh 20 juta. Pak, berarti dia harus pakai menyampaikan jaminan penawaran ya Pak. Ya harus pakai jaminan, dia harus pakai jaminan penawaran. Sebesar 20 juta Pak, kalau misalnya, ini kebetulan nilainya cuma 1 M ya. Kalau misalnya nilainya sampai 1 triliun, lalu gimana Pak kalau saya harus pakai jaminan? Ya udah kita buatkan bank garansi. Boleh ya, pakai bank garansi, jadi ada dana nanti dibekukan sebagai jaminan terhadap penawaran tersebut. Ya, jadi penawaran ini juga bisa menggunakan apa? Surat utang atau utang wesel atau utang obligasi sebagai jaminannya kan. Ya, kebetulan di sini penawarannya 20 juta, ya udah kita bekukan dana, boleh nggak Pak bank garansi senilai 20 juta? Boleh ya. Kita nanti akan membekukan dana senilai 20 juta. Nah, berapapun harga penawaran yang disampaikan untuk pekerjaan tersebut, tentunya harus adalah pasti nilai yang harus dijaminkan. Mau nilai pekerjaannya berapa M atau berapa triliun, pasti selalu ada jaminan bahwa si vendor atau si pemenang tender ini, dia sudah terpilih untuk menyediakan jasa atau barang yang bersangkutan, berarti dia harus menyetujui dan akan melakukan sampai finish, sampai final ya. Dia jangan mengambil, saya cuma sampai 1 tahun aja Pak ya, padahal sebenarnya pekerjaannya itu harus dilakukan 2 tahun. Ya itu berarti kan tidak benar, harus ada jaminan supaya apa, supaya salah satu pihak tidak wan prestasi. Jadi kedua belah pihak harus benar-benar memenuhi kewajiban masing-masing, jangan mau terima haknya doang ya, tapi harus menerima kewajiban juga, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan di mana penawaran kurang dari 80% dari owner estimate.
estimate. Ya, sebentar. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, nilai harga perkiraan sendirinya berarti di sana sudah ada jaminan ya, adanya jaminan penawaran bahwa penawarannya telah dilakukan secara baik. Nah, selanjutnya untuk menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan di mana penawaran kurang dari 80% dari owner estimate dinaikkan sekurang-kurangnya prosentase jaminan pelaksanaan dikalikan dengan 80% owner estimate. Ya, di situ untuk menetapkan nilai jaminan pelaksanaan. Ya, di mana penawarannya kurang dari 80% dari owner estimate dinaikkan sekurang-kurangnya prosentase jaminan pelaksanaan dikalikan 80% OI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ilustrasinya, penjelasannya, nilai penawaran yang menang NPM-nya apabila lebih besar sama dengan 80% dari harga perkiraan sendiri, dan juga nilai penawaran yang menang lebih kecil dari 80% harga perkiraan sendiri. Kemudian jenis pengadaannya, kalau klasifikasikan yang pertama jasa konsultasinya, sekian. Kemudian untuk jasa pemborongan, barang atau jasa lainnya, itu teman-teman bisa melihat tabel yang tersaji di depan video teman-teman sekalian. Nah, untuk 0 sampai 50 juta itu adalah tanpa jaminan. 0 sampai dengan 50 juta tanpa jaminan. Lalu lebih besar daripada 50 juta itu tanpa jaminan. Ya, lebih besar dari 50 juta apabila pekerjaannya adalah jasa konsultansi tanpa jaminan ya. Tetapi kalau pekerjaannya adalah jasa pemborongan, barang atau jasa lainnya, teman-teman bisa lihat di sana 0 sampai 50 juta memang apabila nilai harga perkiraan sendirinya lebih besar sama dengan 80% juga nggak pakai jaminan. Maupun yang di bawah 80% juga di bawah 80% harga perkiraan sendiri juga tanpa jaminan. Ya, lalu lebih besar dari 50 juta baru nih ada jaminan. Ya, lebih besar dari 50 juta itu ada jaminan. Kita bisa melihat di sana nilainya 5% dikalikan dengan NPM-nya. Ya, teman-teman bisa lihat nilai penawaran yang menangnya 5% dikali NPM itu lebih besar sama dengan 80%. Kemudian lebih kecil dari 80% itu juga perlu jaminan ya selama pekerjaannya adalah jasa pemborongan atau barang atau jasa lainnya. Ya, seperti itu. Nah, 5% dikali dengan 80%, lalu dikali dengan harga perolehan, harga perkiraan sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata untuk penilaiannya pun seperti ini. Ada nilai penawaran, kemudian yang menang, jenis pengadaannya. Ya, jadi di lingkup pemerintahan itu mereka sudah ada requirement ya, persyaratan. Selama pekerjaannya adalah jasa pemborongan barang atau jasa lainnya, itu akan diberikan adanya tanpa jaminan dengan yang tanpa jaminan itu khusus yang jasa konsultasi. Selama itu adalah jasa pemborongan barang atau jasa lainnya, dia pasti selalu dengan jaminan apalagi lebih dari 50 juta rupiah. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan contohnya ya. Teman-teman bisa pelajari dulu. Di sini ada contoh.
nilai daripada owner estimate satu pekerjaan misalkan sebesar 1 miliar rupiah. Ya, teman-teman silakan baca dulu sebentar. Nah, kemudian nilai owner estimate suatu pekerjaan misalkan sebesar 1 miliar. Kemudian penyedia barang atau jasa menyampaikan penawaran harga setelah terkoreksi sebesar 700 juta ya. Jadi 70% daripada harga perkiraan sendiri atau owner estimate. Jadi 70% saya kalikan 1 miliar ya Pak, betul. Ya, karena itu sebagai jaminannya nih, menyampaikan penawaran harga setelah terkoreksi sebesar 700 juta. Oh ini untuk setelah koreksinya dulu ya, 700 juta itu adalah setelah koreksi, bukan sebagai jaminannya atau 70% dari harga perkiraan sendiri atau owner estimate. Nah, kalau tanpa tambahan, jaminan pelaksanaan, jumlah jaminan pelaksanaannya sama dengan 5% dikali harga penawaran yang telah disetujui, itu sama dengan 5% dikali 700 juta. Ya, 5% dikali 700 juta sama dengan 35 juta rupiah. Ya, jadi, oh di sini ternyata kalau tanpa tambahan jaminan pelaksanaan ya Pak, jumlah jaminan pelaksanaannya tuh ada 5%. Kali harga penawaran yang telah disetujui. 5% dikali 700 juta adalah 35 juta rupiah. Nah, karena harga penawaran kurang dari 80%, maka untuk meningkatkan rasa aman dari pengelola proyek, maka jaminan pelaksanaannya ditambah. 5% dikali dengan 80% kali owner estimate, dikurangi dengan jaminan yang telah ditentukan. Ya, bila teman-teman lihat di sana, 5% dikali dengan 80%, 5% dikali dengan 80%, ya, baru kita kalikan dengan 1 miliar. Setelah itu dikurangi dengan 35 juta rupiah. Sama dengan adalah 5 juta rupiah. Jumlah jaminannya sama dengan jumlah jaminannya sama dengan 35 juta rupiah ditambah dengan 5 juta sama dengan 40 juta rupiah. Pak, kemarin ada yang tanya ya, Pak, itu berarti karena harga penawarannya kurang dari 80%, kan ini kan sebenarnya pekerjaannya masuk dalam yang mana nih Pak? Kan sebenarnya dia masuk di sini ya. Jasa pemborongan barang atau jasa lainnya. Ya, jasa pemborongan barang atau jasa lainnya, ya, sehingga dimasukkan di sini nih, 5% dikali dengan NPM nilai ini dulu. Nah, setelah itu, ya bila teman-teman lihat di sini, 5% dikali dengan 80% kali owner estimate, lalu dikurangi dengan jaminan yang telah ditentukan, sama dengan 5% kali 80% kali 1 miliar dikurangi dengan 35 juta rupiah, sama dengan 5 juta rupiah. Jumlah jaminannya sehingga 35 juta ditambah dengan 5 juta. 40 juta, apa 40 juta boleh pakai bank garansi Pak, yang tadi Bapak bilang bisa ya. Kan kalau bank garansi, orang kalau mau ngimpor barang aja bisa jaminan menggunakan pada saat dia impor barang, sebelum
barangnya nyampe di Indonesia ya, misalnya dia impor barang dari Amerika atau dari China, dia bekukan dulu dana melalui bank garansi. Setelah udah dibekukan, nanti dia akan barang datang. Sebelum barang datang, dokumennya harus sampai dulu di Indonesia. Katakanlah dia tadi ngimpor barang dari Amerika, barangnya dikirim pakai secara pakai kapal laut, Pak. Berarti nanti kurang lebih jangka waktunya 6 bulan kan. Begitu barang dikirimkan dari Amerika ke Indonesia, jangka waktu 6 bulan, semua invoice, packing list, bill of lading, semuanya udah dikirimin sampai di Indonesia. Baru barangnya juga datang. Barangnya datang itu ada yang CKD atau CBU ya. CKD apa, Pak? CKD mesin-mesin yang namanya completely knockdown. Completely knockdown itu mesin yang sudah atau mesin yang masih dalam bentuk udah dipisah-pisahin ya. Dia bukan jadi satu kesatuan utuh. Jadi begitu sampai di Indonesia baru dirakit di Pelabuhan Tanjung Priuk misalnya, atau baru sampai di Tanjung Mas atau Tanjung Perak, sampai di sana baru dirakit. Setelah dirakit, baru deh jadi satu kesatuan mesin utuh. Tapi selain itu ada juga yang kondisi di mana mesinnya berupa completely built up, ya, di mana kondisi mesin itu sudah full jadi satu kesatuan mesin utuh. Udah jadi kesatuan utuh tuh mesin. Jadi namanya CBU. Kalau CKD tadi completely knockdown, di mana masih dalam bentuk uh, masih bongkahan mesin-mesin yang belum disatukan, belum dirakit jadi kesatuan mesin utuh. Nah, di situ pun harus membuat adanya jaminan. Kok pakai jaminan ya, Pak? Ya, kalau seandainya nih tiba-tiba dikirimkan barang, terus nggak ada jaminan, terus tiba-tiba salah satu one prestasi dari Amerika sengaja, lah saya nggak jadi ngirim barang loh. Kok kamu bisa ngomong gitu? Iya kan lagi COVID. Gimana caranya gue ngirim barang? Orang lagi COVID kok. Bukan kayak gitu ya caranya, yang namanya orang udah bisnis, lu udah bikin MOU, udah ada contractual agreement, tiba-tiba lu dengan santainya bilang ke salah satu pihak, gue nggak jadi ngirim karena lagi pandemi COVID-19. Berarti salah satu one prestasi. Maka dari itu kita perlu ada yang namanya jaminan bahwa kedua belah pihak itu nggak boleh ada yang one prestasi. Ya, jadi si Amerika ini pun pada saat melakukan impor barang melibatkan bank yang ada di sana, Indonesia pun harus melibatkan bank yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh ya, misalnya bank di Indonesia paling ada di pelabuhan, Bank BNI, Bank Mandiri ya. Mereka biasanya ngurusin kayak gitu-gitu, berkaitan dengan pajaknya, pajak masukan yang ada di Indonesia. Tambah lagi ada berkaitan dengan biaya masuk tambahan, ya, sampai freight on board di Indonesia pun harus ditebus dulu itu kan semuanya kan. Mau ngirim barang dari luar, tiba-tiba lu nggak bayar pajak di Indonesia. Tambah lagi nggak ada, udah harus bayar PPN masukan, PPh 22 impor, tambah lagi harus bayar biaya masuk tambahan, ya PPN, pajaknya double-double. Tambah lagi kalau dia ngimpor barang-barang mewah. Barang mewah PPNBM aja, tarifnya itu mulai dari 0% sampai dengan 200%. Ya, tarifnya itu 0% sampai dengan 200%. Nih, Mami. Oh, Angel sudah pergi dulu. Angel sudah. Nih, pakai dulu. Udah ngomong. Nah, kemudian kita lanjutkan ya sebagai acuan menetapkan harga satuan timpang ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Untuk sebagai acuan menetapkan harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga perkiraan sendiri. Ya, contohnya adalah pengadaan komputer, ya, untuk jenis barang, volume, harga, jumlah, dan harga perkiraan sendiri, persentase penawaran, ya, teman-teman bisa melihat di sana. Tadi pengadaan barangnya berupa komputer, printer, scanner, dan juga CD writer ya. Jumlah volume berapa Pak? Quantity yang di order ada 10 untuk komputer, printernya 4, scanner 2, lalu CD writer-nya ada 5. Nah, kemudian harga perolehan, harga penawarannya 4,8, 4,7, dan 1,450.000 dan 2,5 juta. Ya, selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat di sana kita kalikan untuk harga penawaran 4,8 juta dikali dengan 10 volumenya diperoleh angkanya 48 juta. Untuk harga perkiraan sendirinya harganya tuh 5 juta loh. Harga penawarannya 4,8 juta, berarti dia untung dong, ya enggak? Lalu untuk printer harga penawaran 4,7 juta, harga perkiraan sendirinya 4 juta. Oh, ternyata jauh lebih mahal harga yang sebenarnya. Sehingga HPS-nya adalah 16 juta. Untuk scanner, harga penawaran 1,450, HPS-nya 1,5 ya, jauh lebih mahal menurut HPS. Tapi harga penawaran jauh lebih murah. Lalu CD writer-nya 2,5 juta, harga perkiraan sendirinya adalah 3.250.000 ya. Ternyata HPS jauh lebih mahal. Jadi udah keluar. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat di sana untuk persentase harga penawaran, persentase penawaran terhadap harga perkiraan sendirinya, bila kita lihat eh, tadi kan di sini untuk penawaran 48 juta, harga perkiraan sendiri adalah 50 juta rupiah. Lalu untuk printernya 4,7 juta, sorry, jumlahnya dalam 18.800.000. Untuk penawaran harga perkiraan sendiri adalah 16 juta. Ya, persentase penawaran terhadap HPS-nya adalah 118. Ya. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat printer, scanner ada 2,9 juta. 2,9 juta, harga perkiraan sendirinya adalah 3 juta. Sehingga persentase penawaran terhadap HPS-nya adalah 97. Ya, itu
Cara kita untuk mendapatkan angka 118 diperoleh dari 18,8 juta kita bagi dengan 16 juta, itu dikalikan dengan 100% dapatnya adalah 117,5 ya. Makanya dibulatkan menjadi persentase penawaran terhadap harga perkiraan sendirinya 118. Begitu pula dengan scannernya tadi, ya bila kita lihat di sana teman-teman bisa melihat berkaitan dengan jumlah harga penawaran scanner 2,9 juta, kemudian 2,9 juta dibagi dengan 3 juta dikali dengan 100% itu adalah 96,6. Berarti dibulatkan jadi 97 ya. Persentase penawaran terhadap harga perkiraan sendirinya adalah 97. Lalu untuk CD writer-nya, masing-masing teman-teman bisa lihat itu adalah 77, jumlahnya sehingga total jumlah penawaran 82,2 juta dengan harga perkiraan sendiri 85,250 ya, teman-teman bisa lihat di sana. Itu 96 ya, 96% itu diperoleh dari 82.200.000 dibagi dengan 85.250.000 diperoleh angkanya 96. Nah, klarifikasi tidak dimaksudkan untuk mencari atau menawarkan atau bahkan mengizinkan perubahan harga atau substansi penawaran. Ya, jadi tentunya harus disesuaikan. Ya, untuk klarifikasi ini kita bukan mau merubah ataupun kita mau dari sana itu kita jadikan sebagai pedoman atau dasar untuk merubah keputusan, enggak juga ya. Jadi tentunya harus dilihat kembali, direview kembali. Nah, sebagai patokan dalam hal seluruh penawaran di atas pagu anggaran, ya, teman-teman bisa melihat dalam hal terjadi, ya, ya, jadi dalam hal terjadi seleksi gagal karena seluruh penawaran di atas pagu, maka harga perkiraan sendiri atau owner estimate-nya dapat dilakukan dua hal sebagai berikut. Perubahan spesifikasi teknis atau dilakukan revisi PO atau LK. Ya, pagu itu apa sih Pak sebenarnya? Pagu ya dalam keuangan bisa dibilang batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Ya, batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksananya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi pagu itu dalam keuangan ini bisa dibilang batas pengeluaran yang tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Dan juga pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Batasan atau limit dari pengeluaran yang tersedia ini dapat digunakan untuk pengadaan barang atau jasa. Ya. Jadi kalau misalnya kita udah hal terjadi seleksi gagal karena seluruh penawaran di atas pagu, maka harga perkiraan sendiri atau underestimate ini dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, perubahan spesifikasi teknis atau dilakukan revisi PO atau LK, ya dilakukan demikian. Dan sebagai acuan, bila ada indikasi kuat KKN, ya kalau misalnya karena kenal Pak, jadinya dia pakai vendor itu dia berusaha sebisa mungkin tender itu dimenangkan oleh pihak tertentu ya, berarti kan dia KKN dong, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena dia kenal, apalagi ada hubungan keluarga, akhirnya dia memilih orang tersebut untuk membuat. Lalu yang kedua, sebagai bahan perhitungan penyesuaian harga ataupun eskalasi.
Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang sebagai bahan perhitungan penyesuaian, oh penawarannya sekian Pak, untuk harga perkiraan sendirinya sendiri sekian. Lalu kita bisa membuat perhitungan penyesuaian harga atau ekskalasi ya. Ekskalasi itu didefinisikan sebagai kenaikan atau pertambahan volume. Ya, jadi penyesuaiannya ya mau nggak mau kita naikin harganya misalnya gitu ya. Udahlah Pak, kan ini juga kita kan udah anggarin segitu ya, ternyata harga penawarannya malah jauh lebih murah. Kita pakai harga ini aja ya Pak. Ya itu kan tergantung daripada masing-masing manajemen ya, manajemen di dalam institusi kelembagaan tersebut. Atau kalau memang mau melakukan penyesuaian harga atau meningkatkan harga, ya melakukan ekskalasi ya silakan. Ya yang penting atasannya cocok. Ya seperti itu. Kemudian sebagai acuan dalam negosiasi harga pada proses penunjukan atau pemilihan langsung atau pengadaan jasa konsultansi. Ya, nanti itu sebagai acuan dalam rangka melakukan negosiasi harga pada proses penunjukan atau pemilihan langsung ataupun pengadaan jasa konsultansi. Ya, melakukan negosiasi harga ini kan tentu eh, pada saat kita udah memilih siapa yang memenangkan tender, berarti kita udah fix dong dengan harganya kan. Kita udah memilih siapa yang jadi pemenang tendernya, terus tiba-tiba kita, ya sebenarnya saya belum sepakat sih Pak lah, nggak bisa begitu dong. Seperti itu. Nah, perlakuan terhadap harga perolehan harga perkiraan sendiri atau owner estimate, setiap pengadaan itu tetap harus dibuat HPS atau OE-nya. Ya, jadi mau pengadaan barang kayak pengadaan jasa tetap harus dibuatkan HPS atau OE-nya. Lalu harga perkiraan sendiri ini dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan harus disusun oleh panitia atau pejabat pengadaan, disahkan pengguna barang atau jasa ya. Kalau Pak, kalau ternyata pejabat atau panitia pengadaannya dia melakukan KKN bisa nggak Pak? Jadi dia bikin HPS-nya sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan, ya bisa aja ya. Maka dari itu memilih panitia atau pejabat pengadaan barang atau jasa tuh harus hati-hati. Karena menurut saya juga pengadaan barang atau jasa adalah satu tempat di mana sangat basah. Orang kalau mau melakukan manipulasi, ya penyelundupan atau penggelapan ya bisa di sini nih. Ya panitia pejabat pengadaannya sangat bisa sekali untuk melakukan manipulasi demi keuntungan atau kepentingan tertentu ya seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai total daripada harga perkiraan sendiri ini tidak bersifat rahasia. Ya, nantinya diumumkan pada saat acara penjelasan dokumen pengadaan. Ya, sebagai upaya transparansi dan menjadi bahan pertimbangan penyedia dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh. Ya, nilai total daripada harga perkiraan sendiri itu tidak bersifat rahasia. Dan harus diumumkan pada saat acara penjelasan dokumen pengadaan. Jadi biar terbuka secara clear, transparan. Ya, kita di Indonesia tuh segala sesuatu harus transparan. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Kalau ditutupin berarti kita merasa there's something wrong about that. Ya, we have to fix about it. Karena dia ini ada sesuatu yang janggal, akhirnya dia tutup-tutupin. Akhirnya kembali lagi. Ternyata ada KKN, Pak. Seperti itu. Ya, sebagai upaya transparansi dan menjadi bahan pertimbangan penyedia dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian yang keempat, rincian daripada harga perkiraan sendiri, rahasia sebagai alat negosiasi, dan untuk mencegah keseragaman dalam metode pelaksanaan pekerjaan. Ya, jadi maksudnya harga perkiraan sendiri ini kita jangan gembar-gemborkan ke institusi lain, misalnya udah dipakai nih Pak, di lingkup pertahanan keamanan, habis itu digembar-gemborkan ke lingkup dinas pendidikan, ya pendidikan tinggi negeri atau di dinas
pendidikan untuk tingkat sekolah menengah. Jadi mereka sama-sama, ya udahlah tinggal niru aja. Nah, itu nggak boleh ya. Setiap pengadaan barang dan jasa di setiap institusi ya itu jadi rahasia kelembagaan itu. Ya, tidak boleh ada campur tangan. Ya, tidak ada campur tangan dari masing-masing pihak. Nah, kemudian harga perkiraan sendiri sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai, lalu overhead dan juga profit, tetapi tidak boleh memperhitungkan pajak penghasilan, biaya lain-lain, dan biaya tidak terduga. Ya, jadi harga perkiraan sendiri ini harus sudah memperhitungkan PPN-nya, kemudian overhead, biaya overhead-nya, dan juga laba. Namun nggak bisa kita, Pak ini kan udah dipotong sama PPh-nya belum Pak? Kok ada potongan PPh Pak? Ya kan tadi kan pengadaan jasa, kalau barang memang nggak dipotong PPh ya, tapi kalau pengadaan jasa kan tetap harus tunduk terhadap undang-undang pajak juga, ada pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Kemudian biaya lain-lain, ya semua biaya masuk ke dalam biaya lain-lain atau miscellaneous expense ini atau biaya yang tidak terduga pun kita, tidak boleh ya memperhitungkan hal demikian. Udah di masa tiba-tiba udah kayak ada dana cadangannya gitu, ini pokoknya yang ini dicadangkan buat bikin ini, kan itu nggak boleh ya kayak gitu. Nah, pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri atau OE ini, struktur dan nilai daripada HPS, harga perkiraan sendiri, tergantung kepada jenis kegiatan pengadaan. Apa sih kegiatannya? Pengadaan jasa apa sih? Pengadaan barang apa sih? Seperti itu. Lalu ruang lingkup pekerjaan. Ya, untuk barang meliputi jenis, jumlah, spesifikasi teknis barang, dan juga distribusi. Ya, jenisnya. Lalu volumenya berapa? Spesifikasi teknis barangnya bagaimana dan pendistribusiannya seperti apa. Karena ternyata request itu bukan untuk di Jakarta aja, Pak. Ternyata disebarluaskan ke lembaga yang sama di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, pendistribusiannya itu seperti apa? Cepat nggak? Ya, ada kendala nggak pada saat mau mendistribusikan kelembagaan yang kebetulan ada di pelosok daerah tertentu ya, kesulitan kita untuk memilih, kesulitan untuk mengirimkan barang atau jasa tersebut ya. Kemudian, ruang lingkup pekerjaan untuk jasa konsultan meliputi kuantitas dan kualifikasi tenaga ahli dan pendukung yang dibutuhkan. Ya, tenaga ahli tentunya berusaha mungkin di dalamnya adalah SDM dari pakar-pakar yang ada di Indonesia ya untuk menjadi jasa konsultan ya bisa saja diambil dari mana kalau dulu diambil dari pakar-pakar yang ada di universitas negeri ada di Universitas Indonesia atau UGM untuk menjadi jasa konsultan nih karena mereka mengambil ahli yang benar-benar paham dengan kondisi tersebut dan juga pendukung yang dibutuhkan pendidikan dan pengalaman serta lama penugasan yang keseluruhannya dituangkan dalam TOR atau KAK. Ya, seperti itu. Kemudian untuk jasa pemborongan atau jasa ya, untuk jasa pemborongan atau jasa lainnya meliputi kuantitas dan spesifikasi teknis. Ya, seperti itu. Ya, untuk jasa pemborongan atau jasa lainnya itu meliputi
kuantitas dan spesifikasi teknis ya. Lalu tadi saya menyebutkan serta lama penugasan yang keseluruhannya dituangkan dalam TOR atau KAK. TOR atau KAK apa sih Pak? TOR itu adalah Term of Reference atau kerangka acuan kerja. Ya, tentu kita akan melihat kepada Term of Reference atau TOR atau kerangka acuan kerja itu apa Pak? Itu adalah batasan mengenai gambaran tujuan ya, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek atau kegiatan atau kepanitiaan yang telah disepakati untuk memandu suatu kegiatan atau proyek agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia dan menjadi acuan dalam rambu-rambu bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa untuk jasa pemborongan ini berkaitan dengan tadi penugasan yang keseluruhan itu, kita tinggal membaca kepada kerangka acuan kerja atau term of reference. Ya, selanjutnya ya untuk struktur dan nilai ya dari harga perkiraan sendiri atau ini tergantung kepada jenis kontrak. Ya, kontraknya bagaimana dulu nih contractual agreement-nya. Lalu sistem dalam melakukan evaluasi penawaran. Kemudian ada metode pelaksanaan, jumlah personilnya, siapa saja yang terlibat, apakah timnya itu juga, karena yang namanya pengadaan barang atau jasa ya itu bukan cuma satu tim doang di dalam lingkup kelembagaan situ ya. Biasanya mereka punya banyak tim. Ada kalanya karena udah nggak ada orang, kekurangan tenaga atau kekurangan SDM, mereka pakai tim yang itu juga. Yang satu buat tim pengadaan komputer, ini sendiri udah ada tim. Tiba-tiba mau mengadakan lemari kantor ya, karena mau ada pemindahan ibu kota, ada lagi hire. Hire siapa Pak? Hire ada tim baru lagi. Ya tim baru ini kan daripada harus rekrut lagi aparatur sipil negara, ya mendingan memakai tim yang lama biasanya supaya menekan biaya. Nah, akhirnya ada SDM yang lama seperti itu. Selanjutnya adalah peralatan alat yang akan digunakan. Ya, untuk peralatan alat yang akan digunakan itu seperti apa? Lalu ada metode kerja, ya. Selanjutnya adalah sistem pelaporan. Ya, bila teman-teman bisa melihat metode kerjanya bagaimana, sistem pelaporannya juga seperti apa. Nah, untuk pengadaan jasa konsultan, harga perkiraan sendiri atau OE terdiri dari dua komponen. Pertama ada biaya langsung personel atau remuneration, ya, yang terdiri dari ada tenaga ahli ya, di mana untuk tenaga ahli ini harus memiliki disiplin ilmu atau tingkat pendidikan tertentu ya ketika pengadaan jasa konsultan. Harus benar-benar mumpuni atau berkualitas ya. Memiliki disiplin ilmu atau tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Ya, harus punya pengalaman juga. Kalau punya tingkat pendidikan yang tinggi tapi nggak punya experience ya sama aja bohong ya. Kadang orang perusahaan itu jauh lebih mementingkan yang namanya experience. Tingkat pendidikan memang penting ya sebagai formalitasnya doang sebenarnya, tapi jauh yang lebih diinginkan adalah pengalaman dia dalam bekerja. Lalu komposisi dan juga jumlah. Seberapa besar sih untuk melakukan jasa konsultan ini, komposisinya itu seberapa banyak? Lalu ada waktu penugasan. Kapan ya waktu penugasannya? Seperti itu. Apakah untuk waktu penugasannya hanya satu kali atau satu hari penuh atau bisa cuma berapa jam saja tenaga ahli ini? Ya, yang pertama tenaga ahli, yang kedua adalah tenaga pendukung. Ya, tenaga pendukung, ada teknik dan penunjang atau administrasi. Ya, disiplin pekerja atau tingkat pendidikannya juga harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kemudian adalah pengalamannya.
lalu jumlah dan waktu penugasan. Ya, sama kurang lebih. Nah, ini biaya langsung personel berdasarkan SEB Bappenas dan juga Departemen Keuangan nomor 604 tahun 98. Ya, di mana untuk menjadi jasa konsultansi ini ya, pengadaan jasa konsultan ini ada kriterianya. Sarjana dengan pengalaman profesional, yaitu dihargai dengan US dollar. Wah, dia dibayarin US dollar, apa bisa jadi nggak Pak tenaga ahlinya dari luar? Kenapa enggak ya? Kalau kita mau mengadakan barang kan tender bukan hanya diberikan kepada vendor-vendor yang ada di Indonesia, diberikan kepada BUMN, kepada swasta, bahkan kepada swasta yang bukan di negara ini. Maka dari itu di hire-nya semakin dia berpengalaman, harganya pun semakin tinggi. Ya, bisa kita lihat di sini harganya pun semakin tinggi seperti itu. Lalu biaya langsung personel berdasarkan SEB Bappenas, Departemen Keuangan nomor 604 ya, kita bisa lihat juga undangan nasional dengan background pendidikan ya. Apabila kalau tadi harganya secara US dollar apabila tenaga ahlinya dari luar. Kalau tenaga ahlinya dari Indonesia, nah ini harganya nih. Kelompok ahli mulai dari ahli muda, ahli utama, ahli kepala, dan seterusnya, ya kan? Dengan tahun pengalaman, teman-teman bisa lihat. Ya, selanjutnya adalah untuk undangan nasional dengan pendidikan S2 atau S3, harganya pun berbeda ya. Jauh, nggak jauh sih, nggak terlalu jauh, selisihnya dikit. Ya, di sini diawali dari 5,2 sampai 6,1 juta untuk ahli. Untuk ahli utamanya adalah pengalaman 5 sampai 8 tahun, 6,5 sampai 7,8 dan seterusnya ya. Teman-teman harus melihat kembali apakah ada perubahan terhadap peraturan ini yang berkaitan dengan biaya langsung personel. Dengan tahun pengalaman 17 sampai 20 itu per bulannya adalah sekian. Ya, apakah ini sudah paling terbaru Pak, paling update? Bisa jadi ada yang lebih baru lagi dari ini. Nah, untuk biaya langsung personel, tenaga pendukung, bulan berdasarkan SEB Bappenas, kita bisa melihat ya, untuk personel office manager, kemudian sekretaris bilingual, teman-teman bisa lihat di sana, harga satuannya dengan keterangan, digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 10 orang. Ya, jadi dia tuh punya tim. Kita pakai dia, tenaga konsultannya, tapi ada pendukung minimal 10 orang. Ya, sekretaris bilingual, juru gambar, operator komputer, sopir, pesuruh, penjaga, asisten muda, dan seterusnya. Nah, bila teman-teman lihat di sana, 1-3 tahun, lalu 16 sampai 20 tahun. Yaitu digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 10 orang. Ya, jadi harganya juga beda ya, mulai dari office manager, sekretaris, bahkan ada driver ya atau OB atau penjaga ya atau mandor. Lalu ada asisten muda dengan harga-harga yang sudah ditakar ya penilaian berkaitan dengan biaya langsung personel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk komponen biaya langsung personelnya dengan undangan nasional maupun internasional, ya dengan gaji dasar, ya basic salary-nya berapa, dengan beban biaya sosialnya, ya di sana beban biaya sosial, social charge, dan beban biaya umum, tambah lagi ada tunjangan penugasan, keuntungan, dan total biaya langsung personelnya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sana secara lebih seksama. Lalu untuk biaya langsung non-personel, direct reimbursable cost itu seperti biaya untuk mobilisasi, ada biaya kantor yang terdiri dari sewa kantor, perlengkapan kantor, komunikasi kantor, alat tulis kantor, dan lain-lain. Lalu ada biaya perumahan, sewa di rumah, perlengkapan rumah. Biaya kendaraan terdiri dari sewa kendaraan,
biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan. Biaya perjalanan terdiri dari tenaga ahli atau pendukung, jumlah perjalanan, jangka waktu dari sampai dengan tujuan. Lalu ada biaya lab, biaya diseminasi atau pertemuan, jumlah peserta, sewa tempat, jumlah waktu pertemuan. Selanjutnya ada biaya pelaporan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan antara, laporan draft akhir, laporan akhir, dan dokumentasi. Nah, ini connect lagi. Ya, selanjutnya di sini ketentuan harga perkiraan sendiri. Ya, teman-teman bisa melihat owner estimate pengadaan jasa konsultan, biaya langsung non personel maksimal adalah 40%. Kecuali untuk apa? Pekerjaan bersifat khusus seperti pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain. Ya, lalu untuk biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu menurut tingkat kehadiran. 1 bulan dihitung minimal 22 hari dan 1 hari minimal adalah 8 jam. Apabila pengelola proyek mendapatkan informasi tentang gaji dasar yang telah diaudit, maka perhitungan untuk remunerasinya adalah sebesar maksimal 3,2 kali untuk tenaga ahli tetap dan maksimal 1,5 kali tenaga ahli tidak tetap. Nah, biaya langsung personel konsultan perorangan tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan. Ya, biaya langsung personel ke konsultan ini yang perorangan tidak boleh dibebankan BOP dan juga profit. Nah, untuk pekerjaan swakelola oleh pengguna barang atau jasa, instansi pemerintah lain atau LSM penerima hibah, harga perkiraan sendiri atau owner estimate ditentukan sebagai berikut. Ya, pekerjaan yang dikontrakkan kepada konsultan perorangan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 50% dari tenaga sendiri. Lalu tidak mengandung unsur profit kecuali untuk pengadaan bahan dan peralatan. Lalu HPS atau OI ini disusun sebaiknya paling lama 28 hari sebelum pembukaan penawaran agar harga dasarnya tidak terlampau berbeda dengan harga dasar hasil survei yang dilakukan penyedia barang atau jasa yang nantinya untuk digunakan dalam perhitungan dokumen usulan biaya. Ya. Lalu teknik dalam pembuatan harga perkiraan sendiri itu tentukan secara jelas jenis pekerjaan yang akan dibuat oleh OE atau HPS. Ya, kita menetapkan asumsinya, assumption, terdiri dari metode pelaksanaan, metode kerja, lokasi base camp atau quarry, dan jenis dan kapasitas alat yang akan digunakan. Lalu kumpulkan dan informasi ya, kumpulkan data dan informasi termutakhir terkait dengan daftar isian proyek ya, ada DIP. Ya, untuk daftar isian proyek ini lalu ada juga yang namanya analisis harga satuan RAB. Lalu bersangkutan analisis harga satuan yang bersangkutan sewaktu pengajuan anggaran DUP atau DUK. Lalu harga satuan dasar upah setempat, harga satuan dasar bahan dan sewa alat setempat, ya, lalu informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, asosiasi terkait, pabrikan, dan dari instansi berwenang serta sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita bisa melihat seperti itu. Lalu untuk yang langkah berikut dalam teknik pembuatan HPS ada daftar biaya, tarif barang atau jasa yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya ada survei kondisi lapangan, harga satuan paket kontrak jenis sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
Lalu ada perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan atau engineers estimate, harga satuan kontrak terdekat, daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti harga satuan umum dan harga satuan jasa, konsultansi yang dikeluarkan Departemen Keuangan. Lalu harga satuan pokok, untuk harga satuan pokok kegiatan di tingkat pusat yang diterbitkan departemen atau LPND. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya harga satuan pokok kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang diterbitkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu ada harga satuan bangunan gedung negara oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ya, teman-teman bisa melihat di sana. Kemudian di sini adalah teknis perhitungan HPS dengan menetapkan harga satuan, lalu analisa harga ditambah dengan 10% keuntungan. Ya, dihitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran atau item barang, yaitu jumlah volume pekerjaan atau barang dikali dengan harga satuan. Dijumlah semua biaya untuk seluruh mata pembayaran atau item barang dari pekerjaan atau barang yang akan dilaksanakan atau dipasok, dan dihitung PPN atau yaitu 10% dikali jumlah biaya untuk seluruh mata pembayaran atau item barang. Dan besarnya harga perkiraan standar atau OE, ya, atau total harga pekerjaan ialah jumlah biaya seluruh mata pembayaran atau item barang ditambah dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nah, untuk teknis atau lanjutan, khusus untuk KPS atau OE jasa konsultansi, dihitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran, untuk biaya langsung personel dan biaya langsung non-personel. Kita lihat contohnya. Biaya langsung personel sesuai tingkat pendidikan dan pengalamannya dikali dengan jumlah lama penugasan dikali imbalan jasa persatuan waktu. Ya, berdasarkan SEB daripada Bappenas dan Departemen Keuangan tahun 98. Untuk tim leader yang membawahi 5-10 tenaga ahli, tambahan imbalan 3%, lebih dari 10 tenaga ahli tambahan imbalan 6%. Biaya langsung non-personel dihitung berdasarkan jumlah volume pekerjaan kali harga satuan. Ya, lalu dijumlahkan semua biaya, sorry, dijumlahkan semua biaya untuk seluruh item pengeluaran. Ya, di sini adalah beberapa metode perkiraan biaya. Ada metode parametrik, Y sama dengan AX atau Y sama dengan AX plus B. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya, di situ ada misalkan Dinas Pendidikan akan membangun gedung lab SLTA seluas 20 meter persegi. Diketahui harga satuan bangunan gedung negara yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten A per meter persegi sama dengan 1 juta rupiah. Berapakah perkiraan harga untuk pembangunan gedung lab tersebut? Ya, jawabannya berdasarkan ke Kepmenkim Praswil nomor 332 tahun 2002 tentang petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung negara, bahwa harga satuan tertinggi rata-rata per meter persegi, ya, bangunan lab
SLTA sama dengan 1,15 dari standar harga bangunan. Ya, lihat bab 4 butir 2D D2 halaman 39. Lalu dengan demikian maka Y sama dengan AX 1,15 ya, 1,15 dari standar harga bangunan dikali dengan 1 juta rupiah sama dengan 1.150.000 per meter persegi. Ya, sehingga biaya yang diperlukan untuk pembangunan laboratorium seluas 20 meter persegi ya, biaya yang diperlukan untuk pembangunan laboratoriumnya 20 meter persegi dikali dengan 1.150.000. Ya, untuk pembangunan lab menjadi 23 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat ya untuk masih berkaitan dengan teknis menggunakan indeks harga. Harga di waktu A sama dengan harga di waktu B dikali dengan indeks harga waktu A dibagi indeks harga waktu B. Nah, teman-teman bisa melihat di sana untuk uraian biaya langsung personel, tenaga ahli, tenaga pendukung, biaya langsung non-personel. Ya, dengan pencetakan buku. Ya, volume harga satuan dengan jumlah 375.000. Ya, teman-teman bisa lihat di sana dengan volume dari tenaga ahli, untuk ahli administrasi negara, ahli ekonomi, ahli kelembagaan, tenaga pendukung, lalu biaya langsung pencetakan buku, dan seterusnya, teman-teman bisa lihat, lalu memakai harga disatukan harga satuan digunakan bila volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti ya. Tetapi biaya per unitnya per meter persegi per meter kubik telah dapat dihitung. Nah, pekerjaan memasang pipa di sana teman-teman bisa lihat mulai dari menggali tanah tempat pipa, meletakkan pipa dan memasang isolasi dan menimbun kembali. Dari tabel tersebut, harga satuan pekerjaan memasang pipa persatuan panjang meter sama dengan 200 juta. Dikali dengan 1 dibagi 5.000 sama dengan 40.000.
Misalkan pekerjaan sesungguhnya adalah 10.000 meter, maka biayanya tinggal dikalikan ya, 10.000 dikali hasilnya yang tadi Rp40.000, sama dengan Rp40 juta. Kita lanjut. Nah, itu terakhir ya, slide terakhir. Oke, untuk mata kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman silakan pelajari kembali materinya dan buat catatan untuk menambah atau semakin memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Di-download materinya yang ada di Learning Budi Dharma dan tetap semangat. Perhatikan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan ya.